kita akan belajar tentang perilaku hidup bersih dan peduli lingkungan, yaitu materi kelas 2 pelajaran 5 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, dapat menjaga kebersihan diri. 2. Dapat menjaga kebersihan lingkungan. 3. Dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Perilaku hidup bersih. Kita harus senang hidup bersih, karena kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan harus selalu kita jaga agar tubuh kita selalu sehat. Bersihkan badan ketika kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman, sebagaimana sabda Nabi, an-nadhofatu minal iman. Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang yang beriman akan selalu berusaha bersih, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Cara menjaga kebersihan diri: 1. Dengan menjaga kebersihan badan. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu menjaga kebersihan badan. Cara membersihkan badan adalah dengan mandi. Mandi 2 kali sehari. Mandi menggunakan air yang bersih, menggunakan sabun mandi untuk membersihkan badan, agar kulit kita sehat dan tidak terkena penyakit. Setelah mandi, badan kita akan menjadi segar. Cara yang kedua yaitu menjaga kebersihan pakaian. Bersih itu sehat, rapi itu indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta pada kebersihan dan keindahan. Kita memakai pakaian harus bersih setiap hari. Pakaian yang bersih tidak dihinggapi penyakit, sedangkan pakaian yang kotor hendaknya segera dicuci. Mencuci pakaian dengan menggunakan air yang bersih dan memakai sabun cuci agar bersih dan wangi. Selesai dicuci, pakaian kemudian dijemur. Panas matahari akan membuat pakaian terhindar dari bibit penyakit. Agar pakaian rapi harus disetrika. Selain merapikan pakaian, menyetrika baju juga dapat mematikan kuman. Yang ketiga, untuk menjaga kebersihan lingkungan, bisa mulai dari menjaga kebersihan rumah. Rumahku adalah surgaku, kata Rasul. Rumah adalah tempat tinggal kita sehari-hari. Agar nyaman di rumah, maka rumah harus selalu bersih dan rapi. Membersihkan rumah sebaiknya dilakukan setiap hari. Ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi harus selalu bersih agar terlihat tertib dan teratur. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid, musola, atau surau. Masjid digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, atau ibadah lainnya, sehingga harus selalu dijaga kebersihannya dari kotoran dan najis.
Tempat ibadah harus suci dari najis, sebab bila terkena najis, maka ibadah yang dilakukan tidak sah. Lantai masjid harus disapu, dibersihkan, dipel dengan menggunakan pembersih lantai. Sajadah dan karpet harus selalu dibersihkan dan dijemur agar kering dan tidak bau. Kemudian juga berilah wangi-wangian agar berbau harum dan membuat nyaman untuk beribadah. Nah, itu tadi contoh atau cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, yang pertama, ini gambar anak yang sedang mandi. Cara mandi yaitu kita mandi sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Mandi memakai sabun mandi untuk membersihkan badan. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Betul, itu adalah gambar anak yang sedang menggosok gigi. Menggosok gigi menggunakan pasta gigi agar sehat dan terawat. Menggosok gigi dilakukan paling tidak 2 kali sehari atau setiap setelah selesai kita makan, terutama makan yang manis-manis, agar kotoran yang menempel pada gigi kita itu bersih dari kuman. Nah, yang ketiga, gambar apa anak-anak ini? Ya, betul, keramas. Anak yang sedang mandi dengan keramas. Keramas menggunakan sampo agar rambut bersih dan sehat, juga tidak bau. Setelah keramas, baunya menjadi wangi dan bebas dari kuman. Nah, yang terakhir, gambar apa ini? Ya, betul, itu adalah gambar anak yang sedang mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan setiap saat setelah selesai melakukan aktivitas atau habis bermain. Nah, agar tangan kita bersih dari kuman, biasakan untuk senantiasa mencuci tangan pakai sabun agar bersih dan kuman tidak menempel di tangan dan tangan kita menjadi bersih dan sehat. Yang selanjutnya, kebersihan pakaian. Nah, ini gambar apa, Nana? Iya, betul. Gambar seorang ibu dan anak yang sedang mencuci baju. Nah, tentunya pakaian yang sudah dipakai pasti kotor. Pakaian yang kotor segera dicuci. Mencuci pakaian dengan menggunakan air yang bersih dan sabun cuci agar bersih dan wangi. Gambar selanjutnya, apa ini anak-anak? Iya, bagus. Menjemur baju. Tentunya setelah pakaian atau baju dicuci, agar kering segera dijemur. Dijemur di bawah terik
matahari. Panas matahari akan membuat bibit-bibit penyakit atau kuman-kuman penyakit menjadi mati. Yang ketiga, gambar apa ini? Yang ketiga, iya betul, gambar menyetrika baju. Baju setelah dicuci, dijemur kering agar kelihatan rapi, disetrika. Nah, baju yang disetrika itu kuman-kuman yang menempel akan mati. Di samping itu, baju yang disetrika akan menjadi rapi dan enak jika dipakai. Ini gambar apa anak-anak? Yang terakhir adalah gambar anak yang berpakaian rapi. Nah, coba kamu lihat anak yang berpakaian rapi, kalau dipandang indah apa tidak anak-anak? Iya, bagus. Anak yang berpakaian rapi akan kelihatan indah dan sedap dipandang mata. Kemudian yang kedua, mengepel lantai. Lantai setiap hari dipel supaya bersih dan bebas dari kuman. Yang ketiga, menyapu halaman juga senantiasa kita perhatikan, karena halaman kita tempat bermain, tempat kita beraktivitas, sehingga kita harus menjaga halaman kita dengan bersih. Menyapu halaman menggunakan sapu lidi dan dilakukan setiap hari agar bersih dari sampah. Kemudian selain itu juga membersihkan debu-debu yang ada di sekitar kita, misalnya yang ada di almari, yang ada di rak buku, yang ada di meja dan lain sebagainya. Membersihkan debu menggunakan kemoceng agar debu yang menempel pada alat-alat yang ada di sekitar kita itu bisa bersih. Kemudian menjaga kebersihan tempat ibadah. Nah, yang pada gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang mengepel lantai masjid. Lantai masjid dipel supaya bersih dari kuman. Kemudian di samping itu lingkungan masjid juga harus dibersihkan. Menyapu halaman masjid agar kelihatan bersih dan rapi, halaman masjid harus disapu setiap hari. Kemudian yang ketiga, membersihkan debu-debu yang ada di sekitar masjid, misalnya pada sajadah ataupun karpet. Kemudian membersihkan karpet dilakukan paling tidak seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Membersihkan sajadah atau karpet dengan menggunakan penyedot debu atau bisa dicuci. Itu diantaranya cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu peduli lingkungan.
Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus mencintai alam ini serta menjaga dan memelihara lingkungan agar lingkungan tetap asri dan dapat dimanfaat dengan baik dan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam yang indah ini untuk kita rawat dan kita jaga. Maka kita harus merawatnya dengan baik. Merawat lingkungan adalah cara untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih, terutama untuk kenyamanan hidup. Nah, untuk merawat lingkungan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghindari untuk menebang pohon di hutan atau di lingkungan sekitar kita dengan semaunya sendiri. 3. Membersihkan selokan. 4. Menanam pepohonan. Perilaku yang menunjukkan peduli lingkungan diantaranya yang pertama adalah gambar anak yang sedang membuang sampah. Sampah adalah sumber penyakit, sehingga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Ya, betul, gambar orang yang menebang pohon. Tentunya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus tahu dan bisa memilih yang disebut dengan tebang pilih. Maksudnya, untuk menjaga agar hutan tidak rusak, jika menebang pohon, pilih yang sudah tua dan siap untuk ditebang. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa anak-anak? Yang ketiga, betul, itu adalah membersihkan selokan. Selokan adalah tempat untuk mengalirkan air agar air dapat mengalir dengan lancar, maka setiap saat bersihkan sampah-sampah yang dapat menyumbat aliran air. Yang terakhir adalah gambar anak yang sedang menanam pepohonan. Menanam pohon dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat menyaring udara yang kotor. Nah, itu diantaranya anak-anakku sekalian materi yang dapat Bu Guru sampaikan, yaitu mengenai perilaku hidup bersih dan lingkungan, kemudian juga peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.